sukses tanpa keributan dan tanpa ini. Mungkin kondusif lah semua kelas. Peserta lumayan banyak. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ajay standby di ABF Hobby Channel. Untuk sahabat-sahabat ABF yang ada di rumah yang belum subscribe, bantuin gue untuk klik tombol merahnya, karena klik tombol merah nggak ada efek sampingnya bro. Gratis. Nggak usah bayar kok. Yang udah subscribe, gue ucapin terima kasih banget udah bantu gue untuk naikin terus channelnya ABF ABF Hobby Channel. Kali ini kita ada di Rangkas Bitung di Piala Mandala Yuda, Batalion Mandala Yuda. Nah ini kali ini kita alhamdulillah bawa dari tim ABF ya, tim ABF sendiri bawa Dewasa sama Balibu, Dewasa Factor sama Balibu. Nah untuk Dewasa Factornya masih kurang beruntung. Ya, terakhir gimana? Terakhir jalan kalah setik diambil 3. Karena Factornya lagi minim lah ya, minim. Pesertanya juga minim ya. Oke. Kita akan nge-review apa nih malam hari ini, sore hari ini? Paling nge-review dari cara pemakaian vitamin sama pengolahan Balibu dari Loloh. Betul. Jadi gini bro, biar kita menyamakan persepsi dulu, biar sama-sama teman-teman ABF yang ada di rumah, biar sefrekuensi. Sore-sore gini kebelibet gua. Jadi gini bro, kalau di ABF ini memang kan punya penangkaran sendiri, terus kita mainkan juga, kita rawat dari Balibu masih loloh sampai ke Balibu proses beranjak mau dimainin lah ya, digacorkan dulu. Proses penggacoran, setelah gacor baru kita mainkan. Sebelum gacor jangan dimainkan, nanti banyak kondangan kali. Nanti yang ada duit sekarang juga habis. Duit sekarang juga habis. Jadi setelah gacor baru kita mainkan. Nah setelah dimainkan itulah nanti banyak kita evaluasi kurangnya apa, biar bisa ngunci seperti apa gitu kan. Jadi kita enak nih mereviewnya untuk Balibu kita. Jadi memang kita bertahap seperti itu. Jadi nggak langsung dikasih jamu langsung juara gitu ya. Itu impossible. Gampang kalau mau kayak gitu mah. Nggak ada hasil tanpa perjuangan. Bisa seperti itu, langsung juara, langsung ngambil ini aja nih Balibunya. Iya, ada nih. Tadi harusnya masih ada. Langsung dapat juara 112 ya, 112 untuk di Piala Mandala Yuda ini. Nah, untuk kita yang proses ini kan ada beberapa joki nih. Ini salah satunya nih masih seperti yang dulu. Ini dengan Om siapa nih sebelah kiri gua? Acil. Om Acil. Dengan Om siapa? Om Iki. Oke, selanjutnya Om Jendol. Jendol. Oke dah, udah paham lah di Facebooknya masing-masing. Itu di nama Facebooknya sama kan, ID kan. Nah, ini Iki siapa? Iki Same. Kalau Om Jendol? Iki Wong. Iki Wong. Wong Jowo. Ricky Maulana. Wong mana? Kalau ini masih Hendrik Cil. L-nya double belakangnya, soalnya ada yang single itu nggak bisa dipakai ya. Nggak bisa, itu ada yang hack itu. Oke, jadi kita akan bahas dulu nih Om Acil. Kalau saya cerita dulu kayaknya nih ya Om Acil, biar teman-teman paham. Jadi kalau di ABF itu setelah kita lepas di lolohan, belajar makan millet itu memang ada di base camp dulu nih. Di base camp ini selama sekitar 2 minggu. Iya. Nah dari 2 minggu ini biasanya nih selepas loloh saya kasih pakan kenceng. Pakan kencengnya apa? Biar sahabat-sahabat ABF yang baru newbie itu biar tahu. Pakan kencengnya dalam artian proses peninggi birahi. Nah proses peninggi birahi ini kalau mau tahu cek di Google juga banyak. Kalau nggak mau repot langsung order aja. Sudah Bodetabek saya kirim. Nah itu ada pakan peninggi birahi dan ada buat yang untuk main penyetabil doang. Kalau udah enak udah distabilkan. Nah itu proses memang ada di base camp ABF. Nah setelah di base camp selama 2 minggu itu udah enak, itu ada proses pengolahan lagi. Proses pengolahan ini adalah proses penggacoran dan proses latihan di lapangan. Nah proses latihan di lapangan inilah yang sangat penting. Karena apa? Dari satu rawatan di base camp atau mungkin nanti rawatan di rumah joki, nanti yang keduanya ini ada settingan namanya. Settingan ini settingan di lapangan. Soalnya beda antara rawatan di rumah sama settingan di lapangan. Di lapangan itu banyak faktor yang berpengaruh. Kayak tadi aja
terpal gerbak-gerbak juga nggak bunyi gitu kan. Kaget. Nah, kaget. Nah, itu harus ada settingan-settingan di lapangan, treatment di lapangan beda lagi. Nah, ini perlu nanti diceritakan nih sama Om Acil. Gimana Om Acil setelah dari 2 minggu dari base camp dibawa Om Acil ke rumah, seperti apa Om? Kalau di rumah saya biasanya saya hantam pakan tinggi dulu Om. Pakannya kan Masih hantam tinggi juga ya? ya masih sama. Kalau pakan kan kita emang pakai produk ABF ya. Betul, Kalau yang untuk pakan peninggi sama birahi. Vitamin emang masih pakai produk ABF. Paling kalau udah udah aman banget tuh birahinya udah aman baru kita lepas. Dilepas ke alam. Enggak lah, kita ganti Om pakannya. Oh, dilepas ke alam kita Soalnya rugi ntar. takutnya kan pada bingung lepas apa nih Om Acil gitu kan, maksudnya lepas pakannya. Ya, kita ganti Jadi pakannya. pakan kencang, pakan peninggi birahi diganti dengan pakan standar, Standar. atau dibilang millet putih lah ya. Polosan ya. Millet putih. Kalau pengen enak lagi sih 1:1. Kalau saya biasanya 1:1 Millet putih sama pakan ABF-nya itu. oh sama ABF yang penyetabil ya. Yang penyetabil. Penyetabil birahi itu ada 2 soalnya, ada peninggi sama penyetabil. Kalau udah mulai gacor berarti pakai yang penyetabil itu. Ya, kalau dari bahan kan kita biasanya baru mau belajar bunyi itu. Paling pagi keluar mandi tanpa jemur. Mandi tanpa jemur ya. Tanpa jemur kering. Oke. Udah setengah kering, kita tetes speed ABF paling nunggu kering kan udah Itu pagi hari. pagi hari kita tetes paling 5 tetes. 5 tetes. Kecepuk airnya sama 5 tetes. 5 tetes. Berarti pakai dicepuk juga. Cepuk juga pakai. Oke. Habis itu Om, habis dikasih itu Ya kita angin-angin kita tunggu kan sampai kita kasih EF paling kalau saya kan EF-nya emang cuma pakai jagung ya kalau buat balibu. Balibu. Cuma jagung doang paling udah kedengar gacor baru kita cabut dari pasangannya. Kita Dilatih ya, kita dilatih di rumah nih, di rumah digantung-gantung sendiri ya. Nggak digantung Om kalau saya. Kalau Diapain? saya di bawah. Oh, di bawah. Saya taruh di bawah biar bunyi. Kalau dia masih benar-benar ngejar sama pasangannya, saya siksa mandi dulu Om, nyampe dia benar-benar capek. Udah nggak Nah, ngejar. siksa mandinya itu di pagi apa di malam hari? Di pagi. Di pagi. Jadi udah selepas mandi kan kering. Kita hajar masih ngejar, masih sikat ngapal. lagi, mandi lagi. Hajar mandi lagi sampai dia benar-benar nagan mau bunyi 1 titik baru. Nah, itu proses pagi tuh. Pagi. Kan ada proses malam hari. Iya Kak. Kalau malam harinya kayak apa Om Acil? Kalau malam harinya nggak ribet sih Om. Kalau malam harinya paling cukup mandi malam, kering. Udah kering kita tetes lagi. Kalau malam hari cuma 3 tetes. 3 tetes malam ya. Kalau Oke. malam hari. Habis itu diangin-anginin. Angin-anginin pisah apa gabung sama Om Acil pakai koloni? Koloni. Jadi dijejer semua satu kandang kan isinya ada yang 2, ada yang 3 kan. Jadi kita jejer rendeng bareng. Oh, direndeng aja. Berarti apa namanya? Misalnya ada yang pasangan sama pasangan dalam kandang bulat ya. Bulat, iya. Oke. Nah, itu sampai kering. Udah kering. Habis kering, udah kita masukin Om ke dalam biar dia istirahat. Jadi pakai kerodong nggak? Enggak. Paling cuma lampunya doang digelapin biar dia benar-benar istirahatnya tenang. Dalam kamar ya? Dalam kamar. Pakai AC nggak? Enggak. Kalau saya balibu nggak pakai AC. Oh, kalau pakai AC takutnya minta selimut. Takut mimisan. Alam Om. Makanya AC alam. Nggak usah ya, berarti udah pakai itu aja. Nah, itu pagi, malam. Terus gini Om, ini kan untuk proses ke lapangan nih. Proses ke lapangan kan ada pembelajaran tuh. Nggak mungkin langsung dibawa ke lapangan koncer kan. Itu treatmentnya gimana Om waktu di lapangan? Kalau di lapangan paling kalau model saya kalau burung baru-baru udah mulai gacor di rumah, kalau sampai lapangan saya taruh semprot embun biar tenang, udah tenang baru saya coba cabut kalau dia di bawah udah bunyi 1 titik. Kalau yang mainnya duduk kan 1 titik paling. Kalau yang mainnya ngepak ya ntar paling kita coba ke lapangan, jangan sampai dia kaget di bawah. Soalnya kalau kaget ngejar lagi. Berarti memang benar-benar harus nyaman baru digantang ya? Iya, harus benar-benar posisinya harus pas gitu, nyaman. Dianya udah bunyi di tangan, minimal udah mau bunyi di tangan baru kita naikin. Kita lihat pengondisian di bawah. Kalau kata orang sekarang kan kayak masih kepo lah begitu balibu. Itu settingan lah ya, settingan di lapangan. Lah kalau teman-teman ini banyak nih pertanyaan kalau Om, gimana sih caranya ngilangin kepo buat balibu? Itu treatmentnya Om Acil kayak apa tuh? Kalau versi saya siksa hantam mandi terus Om kalau kepo. Jadi berarti kepo pagi nih, iya, mandi lagi, biarin kepo lagi, mandi lagi. Terapi. Sama aja kita kan nyiksa. Ya pokoknya latihan lah ya. Latihan militer itu. Nah, kan ada yang pakai untul atau sistem koloni itu bisa nggak? Bisa. Kayak gitu. Sama aja Om, nggak semua kita main sistem untul.
kita beli udah akur sepasang bawa ke lapangan nggak bisa langsung enak, nggak bisa begitu. Jadi butuh terapi lagi. Terapi ya? lagi, nggak kayak orang lihatnya lah lu beli burung jadi tinggal cantol doang enak katanya bawa mah. Padahal makan kita di rumah bikinnya tidak semudah itu. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kayak sekarang nih ntar pulang tahu jadi bahan omongan nih, bilangnya hasil begini tinggal bawa doang. Di rumah sama aja capek. Jangan kira joki cuma numpang cantel berangkat minta tiket sama bos, jangan dikira begitu doang. Aduh. Itu namanya joki cantel. Bukan petarung ya. Ini kan proses dari awal ya. Nah ini perlu diketahui kemarin juga kita udah bikin vlog untuk apa namanya Balibu ini, Balibu apa nyasa ya, Balibu nyasa, membedakan nyasa. Dan alhamdulillahnya yang kita pakai itu nyasa sama blackjack. Blackjack ada, teman hari ini kita nggak bawa. Soalnya kita tahu nih kita ini ada di BNR. Yang dinilai kan melek gitu kan. Jadi soalnya yang meremlek itu nggak kita bawa. Jadi memang kita harus tahu, paham kondisi pakemnya tiap IO harus tahu. Betul begitu Om Acil? Iya. Harus Om Iki Biar nggak kondangan Om. Biar nggak kondangan. Biar nggak ribut sama juri, ntar burung meremelek, berantem kayak tadi kan tuh kejadian. Soalnya ada yang sistem meremelek, ada yang sistemnya melek total gitu kan. Nah kayak machine gun sama airsoft gun ini juga beda karakter. Satunya mau sama Balibu, satunya lagi mau dinaikin di dewasa. Jadi itu harus paham, memahamin ya, harus memahamin di situ. Oke bro, mungkin itu aja rawatan dari treatment lah dari ABF. Semoga ini bermanfaat buat sahabat-sahabat ABF yang ada di rumah yang nanyain Om gimana settingannya Om, gimana settingannya. Ini kita udah buka-bukaan seperti inilah settingannya, nggak dilebih-lebihkan, nggak dikurangin. Kita cuman pakai untuk Balibu jamu sama pakan kenceng di awal, sama pakan standar di ini setelah bisa main pakan standar. Cuman itu aja, nanti tinggal proses pengolahannya tergantung masing-masing. Beda tangan beda, nanti disesuaikan dengan kebiasaan. Oke bro, teruslah berkarya walaupun tak berguna. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.